Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang hakikat turun naik napas. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadarkah kita tentang turun naik napas kita dan apa hakikatnya di sebalik hakikat turun naik napas itu? Turun naik napas pada hakikatnya adalah sebuah hakikat penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman Desa, dalam belajar ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, menyaksikan Allah, dan bertemu Allah, di dalam hakikat turun naik napas inilah kita harus selalu bergantung kepada Allah ketika kita mengalami kesusahan atau segala permasalahan hidup sehari-hari kita. Jangan pernah lalai untuk ingat dan sadar kepada Allah, maka sebutlah nama Allah di setiap lisan kita dan di setiap turun naik napas kita. Namun semua itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Kenapa harus mengikuti turun naik napas? Untuk selalu ingat atau sadar kepada Allah. Disinilah letak hakikat turun naik napas. Sebenarnya napas inilah yang terdekat dengan Rabbul Alamin, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Karena napas sebuah alat atau sarana untuk selalu dekat kepada Allah. Nah, disinilah untuk selalu ingat dan sadar kepada Allah itu kita harus merasakan turun naik napas yang keluar dari hidung ini, dan kita harus selalu menyadari yang memberi napas yaitu Allah. Walaupun Allah itu bukan teks, kalimat, ataupun bahasa, maka dengan turun naik napas ini kita sadari yang memberikan napas yaitu Allah. Allah itu bukan huruf, maka disinilah butuh keyakinan yang hakiki dengan kesadaran tertinggi, yaitu sadar Allah, sadari Allah yang selalu menggerakkan napas kita ini. Dan di dalam ilmu napas kadangkala banyak penyalahgunaan, karena di dalam mempraktekkan atau mengkaji ilmu napas itu banyak yang mengolah napas, yang menahan napas dan membuang napas tanpa aturan, tanpa mengingat dan menyadari yang memberi napasnya. Akhirnya mereka yang mengolah napas itu timbulnya adalah kekuatan, keperkasaan. Nah, kalau di dalam ilmu ma'rifatullah atau masuk ke wilayah ma'rifat, kita dinapaskan oleh Allah, dan kita harus mengenal hakikat turun naik napas ini. Ini adalah salah satu kunci untuk selalu menyaksikan Allah. Karena turun naik napas pada hakikatnya adalah alat sebagai penyaksi di setiap gerak dan langkah kita. Apakah kita sudah sadar atau sudah merasakan setiap hembusan napas kita itu kemana?
ketika keluar, ketika masuk. Dan inilah yang disebut dengan awalahu wal akhir. Tiada awal, tiada akhir. Itulah sang napas. Pada hakikatnya kita bukan kepada napasnya, tapi kita sadari yang memberikan napas, yang mengeluar masukkan napas, yaitu Allah. Allah yang tidak serupa dengan apapun. Maka disebutlah laisa kamitslihi syai'un. Dengan bahasa tidak serupa dengan apapun, berarti kita harus sadar menyaksikan apapun yang diperbuat oleh Allah. Kita harus sadar bahwa itu dari Allah. Maka muncullah kata Allah karena keyakinan diri kita masing-masing. Kembali kepada hakikat turun naik napas. Ketika manusia tidak bernapas pasti mati. Ikan, tumbuhan, semuanya bernapas. Jika kita sudah memahami ilmu napas secara hakikat, kalau tidak bernapas, tidak berhawa, pasti pada mati. Nah, inilah ketika kita belajar ilmu marifat, kita harus menyelam lebih dalam kepada kedalaman diri kita sampai tembus ke dasar dalam rasa hakikat. Rasa hakiki atau rasa hakikat adalah rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang punya rasa itu Allah. Manusia ini hanya sebagai tajari amal, cerminan perbuatan dari perilaku Allah. Maka rasa, maka banyak yang mengatakan rasaning sejati, sejati ning rasa. Ya Allah punya rasa. Maka dengan itu kita juga harus rasakan turun naik napas kita, keluar masuk napas kita. Maka disinilah kita perlu belajar kikir napas Allah. Nah, setiap keluar masuk napas kita iringi dengan asmahu Allahu Allah. Setiap hembusan napas yang keluar masuk ikuti di dalam batin kita. Bagaimana dengan keseharian? Ya, kita cukup sadari bahwa napas ini keluar masuk dalam hembusan. Kalau emang mampu ya kita ikutin dengan asma Allah. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Jadi semampunya itu. Baik, sahabat Kang Darman di desa. Itulah sekelumit tentang hakikat turun naik napas yang perlu kita sadari, yang perlu kita renungi. Kenapa kita dinapaskan oleh Allah, dan napas adalah salah satu amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing. Dan napas adalah salah satu sarana paling dekat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan napas adalah salah satu kunci membuka gerbang marifatullah dengan perjalanan rohani kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini selalu bermanfaat bagi diri pribadi dan sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.